Halo Cinecrip, balik lagi bareng gue Arya dan kalian udah tahu kan sekarang kita mau ngomongin film apa? Tentu saja adalah Fast and Furious 10 ya, alias Fast X gitu kalau di judulnya, biar lebih catchy, biar lebih pendek. Gak kerasa ya udah berapa tahun sih film ini? 20 tahun lebih kali ya kalau nggak salah. Iya bener, 2 dekade kalau nggak salah. Film pertamanya itu 2001 ya, Fast and Furious. Oke. Gila, kita udah ada di titik dimana Fast and Furious udah seperti MCU cuy. Ladang duit sih emang bener. Nggak salah ya, setelah mereka banting setir ya di film kelima kalau nggak salah ya, di Fast 5 jadi film heist kayak gitu kan. Jadinya makin gila aja gitu. Mereka udah menemukan formulanya cuy. Dan kalau tadi gua ngomongin ini udah kayak MCU, menariknya adalah Fast and Furious 10 ini mirip Infinity War. Ya emang berlebihan sih gue, tapi maksudnya si Vin Diesel kan sempat ngomong kalau ini adalah bagian terakhir ya, satu dari 2 film awalnya. Sekarang udah berubah jadi 1 dari 3 film ya, jadi intinya bakal beres di Fast and Furious 12 gitu kan. Tapi yang jelas film Fast and Furious 10 ini adalah film yang sangat menyenangkan asli. Begini ya, kalau kalian menganggap film Fast and Furious 10 ini bakal jadi tontonan yang berbobot gitu ya, berbobot dalam artian wah ini film secara penceritaan berkualitas gitu ya, kalian salah masuk bioskop. Franchise Fast and Furious itu semenjak Fast 5 ya udah bakal kesana terus jalannya gitu kan. Gak mungkin film ini bakal berubah haluan lagi asli, karena itu formulanya dan emang itu yang dijual gitu. Jadi kalau kalian merasa aduh filmnya di luar nalar, tidak masuk akal, ya memang seperti itu gitu. Jadi ketika kalian datang ke bioskop, kalian harus sudah tahu, kalian harus sudah berekspektasi kalau kalian beli tiket buat nonton Fast and Furious, kalian siap nonton film yang bener-bener semua aksinya di luar nurul ya, dan tidak habis fikri. Asli. Jadi nggak usah lah so edgy ya dengan aduh Fast and Furious gitu mulu filmnya. Bullshit cuy, ya emang gitu terus filmnya gitu. Apa yang lo harapin anjir, nggak akan ada yang bisa yang diharapin lagi. Dan film ke-10 ini wah mengejutkan sekali ya, karena tidak bikin gue tidur di bioskop asli. Gue tuh udah berekspektasi seperti yang tadi gue bilang ya, gue nonton Fast and Furious ya pasti gue bakal nonton film aksi kejar-kejaran, mobil tidak masuk akal, melawan gravitasi. Tapi bisa nggak dia meningkatkan lagi gitu aksinya dan sedikit penceritaannya kali ya, biar lebih enak gitu, atau karakternya gitu dikasih yang lebih menarik gitu selain Vin Diesel yang selalu merengut. Dan di film 10 ini kita akan dikenalkan dengan musuh yang baru yang diperankan oleh Jason Momoa. Seperti yang kita tahu ya di trailernya, dia ini jadi Dante, dan ternyata dia ini adalah orang yang pernah tersakiti di film Fast and Furious 5 alias Fast 5. Ini menarik nih, seperti biasa ya Fast and Furious ini suka masuk-masukin cerita yang udah ada, ditambahin lagi gitu biar jadi cerita baru. Nah ini salah satu strategi mereka lagi gitu buat manjangin cerita gitu ya. Meskipun ya sebenarnya temanya basi sih ya, balas dendam lagi gitu. Tapi sekarang yang balas dendamnya adalah si Dante ini yang diperankan dengan sangat liar oleh Jason Momoa. Dia kayaknya diarahin sama si Louis Leterrier ya sebagai sutradara di sini. Ya udah, lu jadi penjahat aja gitu, lu pokoknya ketawa-ketawa aja, lu kayak orang gila aja gitu, bebas. Dan itu yang gue lihat gitu di karakter Dante ini. Jason Momoa ini kayak senang-senang aja mainnya gitu, dan itu justru yang jadi daya tariknya selama gue nonton film ini. Dia kayak Joker versi suka-suka lah gitu ya. Kayak Jokernya Jared Leto campur Jokernya siapapun yang kalian pengen asli. Dan menurut gue itu emang ampuh sih. Maksudnya emang Fast and Furious itu butuh penjahat yang se-eksentrik ini gitu kan. Karena sebelumnya itu menurut gue agak boring ya. Dulu ada John Cena. Ya elah, John Cena sih kayak 11-12 sama Vin Diesel ya. Charlize Theron. Ya boring sih sebenarnya ya. Maksudnya ya serius lagi, high tech dan lain-lain gitu. Terus ada Deckard Shaw. Terus sebelumnya ada saudaranya Deckard Shaw gitu kan. Ya sama-sama serius gitu, formulaik gitu. Nah di film 10 ini agak beda nih. Ya ada formulaik tetap gitu, tapi Jason Momoa ini ngeluarin karakter yang beda aja gitu, menarik. Dan ngomongin Fast and Furious tentu saja nggak lepas dari aksinya ya, yang jor-joran luar biasa gila gitu ya. Dan di sini menurut gua Louis Leterrier sebagai sutradara ya melakukan tugasnya dengan baik gitu ya. Nggak ada sih sampai keluar angkasa, sampai terbang melayang kemana-mana gitu ya. Cuman di sini aksinya lebih panjang ya, meskipun panjang tapi editingnya, pacingnya gitu kan, semuanya itu bener-bener padat. Jadinya gue tuh bener-bener terus merhatiin gitu, wah gila ada apa lagi nih gitu, terus aja. Dan dari babak 1 sampai babak 3 terus ada set piece action yang bener-bener di luar nurul dan tidak habis fikri.
sampai nanti klimaksnya ya. Wah, di trailer juga mungkin udah di teasing dikit ya aksi mobil meluncur ke bawah itu, tapi intinya semua set piece aksi di sini tuh menurut gua ya emang nggak direm sih, bener-bener ya udah lu mau yang kayak gimana gilanya sikat aja. Dan ngomongin plot gitu ya, kenapa gua tadi bilang ini agak-agak Infinity War gitu ya, karena gengnya asik, jangan ngomong geng lah ya, karena keluarganya Dom ini terpencar gitu. Jadi mereka ini terpencar-pencar dan harus menjalani misi masing-masing gitu untuk nanti berkumpul di satu tempat. Asik, Infinity War banget kan ya. Secara plot lebih gimana ya, lebih dinamis kali ya, jadi nggak kayak film-film sebelumnya gitu ya, ada misi hayu sikat, ada misi di sini hayu sikat gitu. Jadi ya agak beda dikit lah. Yang gua seselin sebenarnya cuman satu hal sih ya, openingnya selalu boring menurut gua sih. Jadi kayak ya keluarga si Dom lagi santai, nanti tiba-tiba ada musuh datang gitu, terus barulah bergerak. Ini bukan termasuk sama backstory si Dante ya, karena di awal banget emang diceritain kenapa ada karakter Dante itu ya. Gue tuh kayak butuh sesuatu yang baru gitu, dan mungkin nanti bakal terjadi sih di film selanjutnya ya, karena kan ini bersambung. Jadi nanti mungkin film selanjutnya udah ada di tengah-tengah pertempuran or something gitu ya. Tapi ya itu yang gue rasain sih pas nonton itu. Jadi awalnya pun gue masih sambil kayak war tiket Coldplay asli di bioskop, sambil mantau gitu, ngantri tiket udah dapat belum ya filmnya, oh masih gini, oke ntar aja, nanti tiket belum dapet, filmnya masih gini, oke. Sampai akhirnya nggak dapet kan gue tiket Coldplay, bangsat emang calo. Buat para calo udahlah anjir, please lah, ini orang-orang biasa pengen nonton konser aja aku dibikin susah. Tapi yang pasti cameo di akhir ya bukan cameo sih, karakter rahasia yang dikeluarkan Dom, yang mungkin kita sudah bakal menduga sih ini bakal ada nih. Semua karakter Fast and Furious yang udah ada pasti bakal dikeluarin sih di sini, karena kan ini ya Infinity War, nanti mungkin jadi Endgame semua nongol gitu ya, kecuali Brian, udah itu aja titik gitu. Dan oke lah, kita tahu Brian ini di saga ini dibilang emang masih hidup, tapi udah nggak bisa ikut karena lagi si Dom gitu untuk beraksi. Tapi yang gue sayangkan adalah si Mia ini ya selalu ada juga gitu di tengah aksi gitu, jadi kayak ganjil aja sih. Mereka ini suami istri gitu, dan ya kayak nggak mungkin gitu pisah sering gini, aneh aja gitu. Udah tahu kan ini stakesnya kayak gimana, Brian gak ada itu aneh menurut gue gitu. Jadi mendingan Mia itu gak usah nongol sering-sering menurut gue gitu. Jadi gak usah maksain lah, biarin tuh family banget gitu. Ya kita tahu soalnya kan kenyataannya gimana gitu. Itu jadi kayak agak mengganggu imajinasi gue aja gitu. Soalnya tiap makan nanti ada kursi satu dikosongin gitu kan, kesel anjir. Jadi makanya kayak Briannya mana gitu kan, pasti tanya-tanya. Tapi yang penting keluarga adalah segalanya gitu. Ya gue nggak tahu sih berapa kali mereka ngomong keluarga ya di film ini. Dan ya kalau mau gue kasih skor, mungkin Fast and Furious 10 ini 7 aja dulu ya. Gue tuh biasanya nggak pernah lebih dari 7 sih. Biasanya Fast and Furious itu 6 ya, semenjak Fast and Furious berapa ya, Fast and Furious 8 gitu ya, nggak bisa juga ya, 8, 9 kali ya. Tapi ini 7 karena Jason Momoa-nya lah ya, aksinya oke sih. Dan ya itu dia yang dikeluarin di akhirnya bikin gergetan ya. Bukan karakter di middle credit scene ya, ada satu credit scene di tengah-tengah, itu mah gue udah tahu sih bakal ada gitu ya. Cuman maksudnya karakter sebelum itu gitu, kayak ya elah, Wonder Woman ini bisa hidup gimana ya, karena dia Dewi gitu. Silakan aja nonton Fast and Furious 10 Fast X. Kalau udah nonton menurut kalian gimana? Komen aja di bawah. Apakah kalian masih mengeluh kenapa film ini di luar nalar? Jangan mengeluh seperti itu guys, tidak ada gunanya, karena film ini memang seperti itu. Coba keluhkan yang lain ya, silahkan tulis di kolom komen apa yang kalian keluhkan. Oke, kalau gitu seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip. Kalian juga bisa dukung Cinecrip ya di Saweria, linknya ada di bawah, atau pakai super thanks silahkan ada di bawah video juga. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya ya, mungkin di Fast and Furious 11, 12, 13, bodo amat lah, mau sampai 20 juga selama di luar Nurul. Sikat guys.